A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Buruj yang terakhir sampai ayat wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Nah, ada ini ya pelajaran itu ya yang dimunculkan dari ayat tersebut. Ayat tersebut artinya ya tidaklah mereka menyiksa orang-orang tidaklah mereka orang-orang kafir yang zalim itu menyiksa orang-orang yang beriman, kecuali karena beriman gitu ya, karena beriman itu disiksanya itu karena mereka beriman kepada Allah. Itulah intinya ya, wallahu ala kulli syai'in syahid. Nah, pada kisah tersebut ya ada al-qissatu darsun wa izzatun wa tazkirun lil mu'minin. Allah memunculkan kisah ini itu menjadi kajian sih di sini. Darsun itu sebagai kajian sekaligus nasihat dan penggugah yang mengingatkan bagi orang-orang yang beriman tentang sabar atas segala sesuatu yang menimpanya. Bisa jadinya dari kisah ini soal kesabaran, mereka ini juaranya nih. Mereka ini juaranya nih soal kesabaran. Ketika diintimidasi bahkan disiksa agar keluar dari agama yang hak, itunya agama yang benar, mereka lebih memilih lompat ke dalam kubangan api, terbakar dan mati. Nah, rasanya ini ya saya katakan mereka ini juaranya nih soal kesabaran nih. Nah, bahkan kebetulannya waktu membahas kitab Dalilul Falihin ya, masih bab sabar ya, karena memang panjang, hadisnya juga banyak. Hadis itu juga akan dimuatnya tentang di dalam bab sabar. Nah, di mana ada seorang ibu yang juga termasuklah yang disiksanya, yang diperintah untuk melompat ke dalam kubangan api. Seorang ibu yang membawa anaknya yang masih kecil, ternyata anaknya mengatakan, "Bersabarlah wahai ibuku karena engkau benar." Tapi kan ya ini ya penyakit hati sebetulnya. Jadinya penyakit hati yaitu tentang al-ajalah. Itu nantinya penyakit hati masih lama, entah nomor berapa gitunya urutannya. Al-ajalah itu artinya yang cepat. Kalau akhirat itu kan entah kapan, masih lama anggaplah gitunya. Kalau dunia itu kan sekarang, hari ini, besok, minggu depan, itu kan jelas. Kalau akhirat, wah entah kapan. Nah, kalau kena gitu ya. Kalau kena oleh al-ajalah, saat itu yang nampak itu kan api yang begitu besar di depan mata. Tapi kalau mereka lebih menghindar dari api dunia yang saat itu ya sudah dinyalakan, mereka menghindar dari itu, artinya lebih memilih ini kan nampak, ini di depan mata, ini sekarang nyata. Padahal kalau murtad itu akan mendapatkan api yang entah seperti apa, neraka. Ya, perbandingan ini al-ajalah itu nyata hari ini, itulah sekarang, ini ya dunia intinya.
Jadi al-ajalah itu kalau ya, karena dua-duanya berarti ini kan beresiko, anggaplahnya beresiko berakibat masuk kubangan api. Saat itu kalau tidak mau murtad, mereka dipaksa lompat ke dalam api, ya pastilah akhirnya terbakar, mati. Tapi kalau murtad, mereka selamat dari al-ajalah tersebut, dari api yang nampak di depan mata. Tapi di akhirat, apinya entah seperti apa gitu ya, api neraka. Nah itu al-ajalah itu ya, mereka lebih memilih yang sekarang dunia. Tapi kalau karena ininya di dalam bab sabar kan kejadian ini juga dimuatnya yang barusan ada seorang ibu itu yang mereka yang beriman, termasuknya yang diancam lompat, anaknya yang mengatakan, wahai ibuku bersabarlah, artinya tetaplah berpegang teguh kepada agama. Nah, kalau dibandingkan, kita bayangkan saja ini ya, kita hanya membayangkan saat itu orang-orang yang beriman ternyata kan semuanya lebih memilih lompatnya ke dalam api neraka. Ini kalau bayangkan saat itu orang-orang yang beriman yang lompat ke dalam api neraka pastilah gitunya, mereka kita bayangkan menggelepar ke panas, pastinya menggelepar, terbakar dan mati. Tapi itu kan yang mereka pilih dibandingkan dengan kalau murtad ancamannya neraka seperti apa. Tapi kan neraka entah kapan, bahkan ada yang tidak percaya atau seperti yang tidak percaya, seperti kurang yakin gitu ya bahwa neraka itu benar. Nah kalau bagi yang seperti itu pasti memilih selamat dari api yang nampak, api yang ada pada saat itu. Nah ini ya, tapi pelajarannya artinya merekanya pelajaran dari kejadian tersebut, mereka ini juaranya soal kesabaran. Tetap berpegang teguh kepada akidah, kepada keyakinan, kepada agama mereka, sehingga lebih memilih lompat ke dalam api saat itu karena mereka yakin bahwa kalau murtad selamat dari api tersebut, tapi di akhirat itu yang mereka yakini ya, bahwa ya itulah itu apa namanya keteguhannya, ya sabar itunya, berpegang teguh kepada yakin itu, mereka meyakini bahwa akhirat itu, neraka itu jauh itulahnya perbandingannya entah berapa kali lipat, ya sebutlah 100 kali lipat, itu pun 100 kali lipat dari api yang mereka lihat saat itu. Apalagi kalau murtad berarti kan dari muslim, dari agama yang benar menjadi kafir. Allah mengancamnya masuk neraka dan abadi. Nah, kita bayangkan saja gitunya, mereka lebih memilih demikian, lebih baik saat itu lompat ke dalam api neraka, terbakar pasti. Nah, terbakar sampai mati ya, tapi mereka selamat dari api neraka yang kalau murtad berarti ancamannya dengan neraka dan abadi. Kalau kita membayangkan apa kita ini bisa nggak seperti mereka andai ini mengalami hal seperti itu? Jangan-jangan lebih takut ya, karena kan kalau api dunia saat itu kan nampak di depan mata gitu ya. Apalagi orang yang orang yang lompatnya belakangan, dia sudah melihat lebih dulu yang lompat ke dalam api menggelepar dan mati. Ini ya tentang sabar nih atas segala sesuatu yang menyakitkan, ma yulaqihi minal aza wal alam. Artinya pelajarannya, andai kita mengalami hal yang menyakitkan, bandingkan dengan mereka pasti belum seberapa. Mereka menyakitkan bagi merekanya itu ya bahkan harus sampai merasakan itulah
menggelepar, terbakar dan mati di dalam kubangan api yang begitu besar. Rasanya gitunya, rasanya ya hal yang menyakitkan apa gitu yang ya mau untuk kalau untuk ukuran diri masing-masingnya, hal yang menyakitkan seperti apa gitu yang lebih dari yang mereka alami. Ini pelajarannya ini ya, ini adalah ini kajiannya al-qissatu, kisah itu darsun wa izzatun, ini supayanya jadi kajian gitu ya. Wa izzatun, nasihat, tazkirun gitu, mengingatkan lil mukminin ya bagi orang-orang yang beriman, bisobri tentang kesabaran. Nah, artinya ya kalau ada apa sesuatu yang menyakitkan, tidak mengenakan, pasti belum seberapa dengan apa yang mereka alami. Ya, mereka ini benar-benar orang yang kokoh gitu ya, teguh itu pendiriannya di dalam berakidah, beragama yang benar. Masalahnya kan soal keyakinan. Mereka yakin bahwa neraka itu jauh lebih hebat, lebih besar, lebih keras, lebih sakit siksaannya dibandingkan dengan api yang ada di hadapan mereka saat itu. Kalau lompat, ya mereka kan lompat, menggelepar berapa lama sih? Sakitnya paling hitungan menit. Dia menggelepar gitunya terbakar lalu mati paling berapa menit. Nah kalau neraka bukan berapa menit, abadi kan. Kalau mereka murtad berarti kan jadi kafir. Kalau mereka murtad masuk neraka dan abadi. Ya ini kan soal keyakinan berarti. Mereka yakin demikian, artinya sehingga lebih memilih mending sekarang lompat ke dalam api, terbakar ya, sakit ya gitu, tapi kan hanya amat sangat sebentar sakit yang dirasakannya kalau dibandingkan dengan nanti di akhirat. Itulah, tapi pelajarannya di sini ya. Ya artinya kan harus jadi ibroh, jadi pelajaran. Nah ini pelajaran secara umumnya. Ya andai kita mengalami hal-hal yang menyakitkan, ingatlah kisah dalam kejadian ini. Yang kita rasakan, yang kita alaminya hal yang menyakitkan, tidak mengenakan, belum seberapa, pasti jauh dengan yang dialami oleh mereka. Nah kemudian yang kedua gitu ya, al-masyakoh yaitu kesulitan, kesusahan dan sebagainya lah. Ya allati ya ta'aruduna laha fi kulli zamanin wa makanin. Padahal hal itu kan pasti ada di setiap zaman. Nah bahkan kan di dalam pembahasan sabar yang hadis nomor berapa kemarin, yang nomor 14-nya. Kalau orang mukmin, orang yang berimannya paham, justru itu syarat, anggaplah syarat berarti. Karena man yuridillahu bihi khairon yusib minhu gitu kan hadisnya pendeknya. Barang siapa barang siapa dikehendaki baginya kebaikan, pasti Allah memberinya musibah. Ini al-masyaqqatul lati yata'aruduna laha fi kulli zamanin wa makanin. Ini pasti ada. Ya al-masyaqqah itu kesulitan, kesusahan, sesuatu yang dirasa berat, tidak mengenakan, menyakitkan, itu pasti ada di setiap masa, di seluruh tempat. Liyata'assu bisabril mu'minina wa yaslabuhum fil haqqi wa tamassukuhum bihi. Nah bercerminlah, itulah artinya, ingatlah kejadian ini. Ya, apabila mendapatkan masyakoh, tadinya kesulitan dan sebagainya barusan, maka liyata'assu, maka bertaasilah. Artinya ikutilah, contohlah ini mereka orang-orang yang beriman, mereka yang akidahnya, keimanannya benar-benar tertancap gitunya, tertancap kokoh itu di al-haq, kepada berpegang teguh kepada al-haq.
wa bazluhum anfusahum min ajli izhari da'watillah. Yalah intinya lah itunya, ini pelajarannya ya. Kisah ini, dalam kisah ini ada pelajaran yang amat berharga tentang sabar. Artinya kan ketabahan, keteguhan mereka di dalam berpegang kepada al-haq, kepada agama yang benar. Nah, itu satunya pelajarannya. Nah, ini juga kemudian dikuatkan ya oleh Allah melalui nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Ini di surat Luqman ayat ke-17. Nah, surat Luqman, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir. Bersabarlah itunya, wasbir ala ma asobak inna zalika min azmil umur. Ya wahai anakku, ini nasihat Luqman kepada anaknya, wahai anakku, aqimis sholat, dirikanlah sholat, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, kemudian lakukanlah amar ma'ruf nahi munkar, wasbir ala ma asobak, dan bersabarlah alama asobah, atas segala sesuatu yang menimpamu. Inna zalika. Nah, ketiga perkara ini, jadi di sini nasihat Luqman ada 3 nih ya. 1, dirikanlah sholat. Padahal Luqmanul Hakim ini kan entah kapan nih ya, biasa zaman Bani Israel. Tapi entah di zaman Nabi mana lah gitu ya. Ini nasihatnya akimi sholat. Memang sholat itu sudah oleh Allah sudah diwajibkan untuk semua umat, ada sholatnya pasti. Biasanya Yahudi itu seminggu sekali. Yahudi kan sholatnya seminggu sekali, hari Sabtu. Karena seminggu sekali itu di aduh ngarusup Sabtu nanti. Ada 3 ya nasihatnya, dirikanlah sholat. Kemudian kerjakanlah, lakukanlah amar ma'ruf nahi munkar. Ini masalahnya panjangnya soal amar ma'ruf nahi munkar itu, diantaranya ini saja nih. Iza ra'aitumul munkaro, ya iza ra'aitumul munkaro fal yughayyiru biyadihi. Apabila melihat kemungkaran maka hentikanlah, ubahlah dengan tangan. Artinya dengan tindakan, dengan kekuasaan, dengan tindakan. Kalau tidak mampu fabilisanihi, maka ubahlah gitu. Ini amar ma'ruf nahi munkarnya. Maka ubahlah, hentikanlah kemungkaran itu dengan lisan, artinya dengan ucapan, dengan omongan. Kalau tidak juga fabiqolbihi fahuwa adaful iman. Kalau dengan lisan juga tidak mampu, maka lakukanlah dengan hati. Inilah selemah ini iman yang paling lemah. Dari urutan itu ya, ini amar ma'ruf nahi munkar itu dengan tangan, dengan tindakan, dengan kalau tidak bisa, tidak mampu, tidak tidak berkuasa gitulahnya, maka lakukanlah dengan lisan, dengan ucapan. Kalau tidak bisa juga, maka lakukanlah kalau dengan hati, berarti ya kan bertindak enggak gitu kan, bertindak enggak, bicara juga enggak. Kalau dengan hati artinya dengan sikap, itulah dengan sikap menunjukkan sebutlah menunjukkan tidak setuju. Dengan sikap menunjukkan itu tidak setuju terhadap kemungkaran tersebut. Nah, kemudian yang kedua, bersabarlah. Yang ketiganya nasihatnya 1, dirikanlah sholat. 2, lakukanlah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, bersabarlah. Inna zalika min azmil umur. Ketiga hal tersebut ini kalau dengan bahasa kiasan mah
ini adalah mutiara yang amat berharga. Yang ketiga perkara itu mendirikan sholat, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian bersabar atas segala sesuatu yang menimpa. Itulah mungkin bahasa kiasannya, ini adalah mutiara, ini berlian gitu yang amat-amat mahal, amat berharga. Azmil umur itu perkara yang bernilai, berharga, amat-amat itulah bernilai, berharga. Nah, masuknya di dalamnya itu sabar. Kemudian saat ada tambahan nih, ada hadis riwayat At-Tirmizi an Abi Sa'idin Al-Khudri anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna min a'zamil jihadi kalimata adlin inda sultanin jairin. Udah mau ya. Ya, hadisnya riwayat At-Tirmizi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara jihad terbesar, inna min a'zamil jihadi, sesungguhnya di antara jihad terbesar itu adalah kalimat ta'adlin, menyampaikan yang benar. Kalimat ta'adlin itu ucapannya, kalimat yang adil itu yang benar adalah menyampaikan, artinya ya. Sesungguhnya di antara jihad terbesar itu adalah menyuarakan gitu, menyampaikan kebenaran inda sultanin jairin, kepada penguasa yang zalim. Titelahnya tambahan itu ya. Karena ini juga gitu di apa namanya di zaman Rasulullah SAW ini pun dijadikan pelajaran oleh para sahabat. Ya, karena para sahabat juga mengalami hal yang sama. Ya, para sahabat juga mengalami hal yang samanya ya, ketika di awal-awal kemunculan Islam. Ada sahabat yang mengalami ya siksaan karena diancam, ya siksaan itu karena diancam supaya murtad, supaya keluar dari Islam. Di antaranya kalau yang dengan siksaan yang beratnya itu yang terkenal itu kisah Bilal. Nah, Bilal itu hamba sahaya yang disiksa oleh pemiliknya karena ketahuan masuk Islam. Berat siksaannya yang dialami Bilal itu sampai ditindih dengan batu yang besar sambil dijemur gitu dijemur di Arab tuh. Untung itu jadi kere gitu. Untung Bilal jadi kere gitu. Bahkan ketika dipaksa untuk murtad saat itunya karena kondisinya sudah sangat apa namanya parah gitunya Bilal. Bahkan sampai hanya mampu mengucapkan satu kata ketika sambil dipukul dan bagaimana itunya disiksa untuk keluar dari agama Islam. Bilal tetap mengatakan, itu pun hanya mampu mengucapkan satu kata, ahad. Disiksa lagi, ahad, gitu aja. Ahad itu maksudnya ya Allahnya, dia itu artinya bertauhid, beragama Islam, beragama tauhid. Kemudian dibebaskanlah oleh Abu Bakarnya dengan harga yang mahal. Nah, ini ya dijadikan pelajaran ya oleh para sahabat nih, walakodim tuhina kasirun min ashabin Nabi, banyak di sahabat Nabi yang mengalami demikian dengan siksaan yang berat. Fasobaru walam yaltafitu ila syai'in min zalika, mereka bersabar, tetap berpegang teguh kepada agama tauhid tadinya sebutnya, dan mereka tidak mengindahkan sedikit pun itunya baik ancaman secara verbal ataupun bahkan secara fisiknya, tidak ada yang dianggap oleh mereka. Nah, kalau dulu benar kejadian mereka lebih baik mati dengan lompat ke dalam kubangan api.
Nah ini pelajarannya bagi ya, tadi karena hal-hal seperti ini akan terus bermunculan, tentu dengan kadar yang berbeda, akan terus ada di setiap masa, di manapun Allah bisa menimpakan sesuatu yang seperti ini. Nah itulah hetanya tambahannya untuk sampai kepada ayat ke berapa, ke 9-nya. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid allazila lahu mulku samawati wal ar wallahu ayatnya tenawan teh ala kulli syai'in syahid, yaitu ayat ke berapa berarti ada tanya 78 sampai 9 ya. Nah sekarang ayat yang baru nih. Ayat yang barunya ayat ke-10. Innallazina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Alah sampai 2 yang disebutnya azabu jahannam falahum azabu jahannam walahum azabul hariq, yang disebut 2 azabnya. Innallazina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar wa zalikal fauzul kabir. Ayat ke-10 dan 11 berartinya 2 ayatnya barusan. Munasabahnya, korelasinya ya, 2 ayat tersebutnya dengan ayat sebelumnya. Nah setelah ini korelasinya nih ya. Setelah Allah menerangkan apa yang terjadi dengan yang disebut dengan ashabul ukhdud. Ya, ashabul ukhdud itu yaitu yang penguasa zalim yang yang melakukan kekejaman gitunya, terkait kan ini kekejamannya terkait dengan agama, berarti kan ini kan kekejamannya terkait dengan agama. Nah, setelah Allah menerangkan kisah ashabul ukhdud dan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman, ya, yang sedemikian sadis, sedemikian kejamnya. Nah, di dalam ayat ini kemudian Allah menerangkan atba Allah Ta'ala zalika bi ahkamis sawabi wal iqab. Allah menerangkan bahwa baik untuk penguasa yang kejamnya yang melakukan demikian, atau untuk orang yang beriman yang lebih memilih lompat ke dalam kubangan api, ya Allah menerangkan balasan bagi keduanya. Ya Allah menerangkannya di ayat-ayat 10 dan 11-nya, Allah menerangkan balasan bagi keduanya. Dan Allah pun menerangkan apa yang Ia janjikan untuk orang-orang kafir, yaitu neraka jahanam. Sementara bagi orang yang beriman, Allah akan memberikan pahala yang tak terhingga, yaitu kenikmatan di dalam surga yang abadi. Itu intinya ya, korelasinya ayat 10-11 dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menerangkan kejadiannya. Nah di ayat 10-11 ini Allah menerangkan balasan bagi kedua belah pihak. Ya, ayatnya sekarang nih ya, yaitu innallazina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa al mu'minin wal mu'minat, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ya, karenanya masyarakat lah, bukan hanya laki-laki yang diperintah lompat ke dalam apinya, pokoknya semuanya gitunya, masyarakatnya yang saat itu beriman, artinya mau tua muda laki-laki perempuan, pokoknya semuanya. Sampai ayatnya pun gitunya menyebutkan mukminin wal mukminat. Biasanya dengan menyebut mukminin saja itu perempuannya juga sudah terbawa dia. Ini disebutkan nih, fatanul mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang menyiksa
kaum mukminin dan mukminat summa lam yatubu. Nah, di sini ada kata-kata ini nanti. Ini sangat-sangat menunjukkan Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah itu benar-benar Maha Pengasih, Maha Penyayang. Summa lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat. Falahum azabu jahannam walahum azabul harik, maka bagi mereka itu neraka jahanam dan bagi mereka itu azab yang membakar. Ini terjemahnya ada azab yang membakar ya, padahal neraka itu semuanya api. Bahasa Arabnya kan nar gitu kan. Nar itu api. Di neraka itu adalah api yang ini kan di dalam surat apa ada 2 atau 3 ayatnya di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan waquduhan nasu wal hijaroh, bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Dan neraka itu api itu ya, tapi ini disebut secara khusus bagi mereka itu neraka jahanam, pasti dibakar di dalamnya. Dan neraka itu semuanya berupa api. Bahkan kan yang ini nih, ini hadis yang menerangkan azab yang paling ringan. Inna ahwana ahli nari azaban, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya itu adalah api. Kan siksaannya api, yaitu diberi alas kaki dari api hingga isi kepalanya mendidih. Semuanya api neraka itunya. Tapi di sini disebutkan lagi falahum azabu jahannam walahum azabul harik. Azabul harik itu yang membakar. Ya, semuanya sebutnya dibakar, tapi tentu ada maknanya mengapa sampai dimunculkan secara khusus. Padahal dengan menyebut neraka jahanam ini sudah pasti begini. Sudah pasti dibakar gitu ya di dalam neraka. Nah, bahkan juga adanya yang lainnya, yang lain azab neraka kan yang berupa semuanya panas. Ada minuman kan, minumannya dari logam. Dari logam yang mencair itu ya, ketika mereka meminumnya itu maka akan tembuslah sampai ke dampal kakinya dan menghancurkan semua organ dalamnya gitu ya. Ketika minum ya hancurlah semua organ dalamnya sampai si airnya ini meleleh, berarti kan terusnya mengalir sampai ke dampal kakinya. Semuanya azab di neraka itu adalah api panas gitu ya. Yaitu nih ya ini masih kan, ini ayat ini masih terkait dengan ashabul ukhdud tadinya, penguasa zalim tadi ya. Yang dimaksud oleh ayat ini secara khusus meskipun nanti al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab apa eta mah bahwa makna maksud dari ayat ini bukan hanya ditujukan khusus kepada yang disebut di sini, tapi bi umumil lafzi, yaitu keumuman lafaz ayat ini. Ayat ini menyebutkan artinya siapapun yang menyiksa, bukan hanya menyiksa lah, ya, siapapun yang mau yaitu tadi mau mengintimidasi, mengganggu, sebetulnya ya mengganggu sampai menyiksa, itulah orang-orang yang beriman kemudian tidak bertobat, maka mereka akan mendapatkan azab neraka jahanam. Ini berlaku sampai kapanpun. Ta'al ibratu bi umumi lafzi teh. Ini berlaku keumuman lafaz ayatnya, bukan ditujukan khusus kepada ashabul ukhdud. Termasuk tadi yang menyiksa Bilal juga sama berarti. Karena yang dilakukan kan sama. Memaksa Bilal gitu untuk murtad keluar dari agamanya, hanya bentuk siksaannya saja yang beda. Tapi artinya sama nih, orang yang menyiksa Bilal pun kena oleh ayat ini. Dia ini menyiksa orang yang beriman, maka
baginya azab neraka jahanam, walahum azabul harik. Nah sesungguhnya ini maknanya nih penjelasannya. Sesungguhnya orang-orang yang, nah kalau ashabul ukhdud memang kan mereka menyiksa orang-orang yang berimannya kan dengan cara dibakar, karena bukan dibuat satu kubangan api besar lalu diperintahkan untuk pilih murtad atau lompat. Artinya menyiksanya dengan cara dibakarnya. Nah mereka orang-orang yang membakar orang-orang yang beriman, baik laki-laki lah ataupun perempuan, mereka ini beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah karena saat itu mereka yang berimannya itu beragama Nasrani, sementara penguasa yang zalimnya itu beragama Yahudi saat itunya. Berarti kan Yahudi saat itu oleh Allah sudah dianggap agama yang tidak sah, tidak benar untuk dianut. Allah menyebutnya kafir makanya. Sementara orang-orang yang berimannya itu saat itu beragama Nasrani, karena ini kejadiannya sebelum ada agama Islam. Dan kalau menurut beberapa riwayat kemarin-kemarinnya ternyata tidak jauh, ini puluhan tahun lah gitu, puluhan tahun, sekitar 40 tahunan. Ada yang menyebut ini bertepatan dengan hari kelahiran Rasulullah SAW, 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal itu andai itu benarnya, karena peristiwa ini entah apa namanya yang pasti sebelum adanya Islam, ada yang menyebut itu kejadiannya pada hari kelahiran Rasulullah SAW. Berarti ada dua kejadian besar pada hari kelahiran Rasulullah itu. Satu tentang Abrahah, pasukan gajah yang mau menghancurkan Ka'bah, oleh Allah dihancurkan kan, itu 12 Rabiul Awal pada hari kelahiran Rasulullah SAW di Mekah kan kejadiannya. Kalau ini di Najron namanya. Kalau sekarang dulu juga sama. Najron itu termasuk ke dalam wilayah Yaman. Abrahah dari Yaman. Baraliknya orang Yaman tiba heula aja. Ayeuna gitu. Ayeuna ke Yaman perang saudara di Yaman. Nah merekanya yang menyiksa sampai membakar gitu, menyiksanya orang-orang yang beriman baik laki-laki dan perempuan. Mereka itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak dan artinya mereka ini mereka menyiksa itu kan seperti di ayat sebelumnya, wa mana qaumun minhum illa ayyuminu billahi. Mereka itu tidak menyiksa sedemikian berat orang yang beriman itu kecuali alasannya itu karena beriman. Artinya ini benar-benar ini karena agama, ini masalahnya. Mereka tidak menyiksa sedemikian berat itu kecuali karena alasan agama. Karena si penguasa ini inginnya gitu ya, masyarakatnya itu murtad, keluar dari agama yang benar saat itu, yaitu agama Nasrani. Mereka memaksa gitu ya, mereka memaksa, padahal kan di ayat naon teh ayat yang menyebutkan la ikroha fiddin, ayat itu sok dimanfaatkeun lah ikut numaralas tah. Al-Baqarah ayat setelah saum masa nama setelah ayat kursi berarti 15 genap. 25 genap. Al-Baqarah ayat berapa? Iya mah ya. Sebentar lah biar yakin ya. Ya Al-Baqarah 256 nih. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk, ini kalau menurut terjemah di sini ya bahwa tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Artinya kan orang yang beragama Islam tidak boleh memaksa
Apalagi sampai mengintimidasi, mengancam orang yang bukan Islam untuk keluar dari agama mereka untuk masuk ke dalam Islam. Nggak boleh berartinya. Nah, artinya ini yang dari Allahnya itu. Urusan akidah, urusan agama ini tidak boleh ada paksaan. La ikraha fiddinnya, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Qad tabayyana rusdu minal ghai. Karena itu ya telah jelas, Allah sudah menerangkan, sudah menjelaskan, sudah jelas jalan yang benar, mana jalan yang benar, artinya mana jalan yang salah, artinya bagi siapapun hak asasi pilihan masing-masing. Dengan resiko, tapi kan artinya kan ya dengan resiko. Kalau memilih jalan yang salah, maka jalan yang sesat, maka ya itulah akan berakhir di neraka. Allah sudah menunjukkan jalan yang benar, atau yang kemarin itu disebut as-siratal mustaqim, jalan yang lurus itu yang mana? Ya, yang kalau di dalam Al-Fatihah kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, itu yang mana? Yang as-siratal mustaqim itu adalah agama Islam. Nah, selain agama Islam itu semuanya jalan yang salah, jalan yang sesat. Allah dina iya tuh Ali Imran 85 asana mah sugane bener nyebut ayat teh Ali Imran 85. Ini ayatnya nih ya. Nih ayat 85 di benar nih. Waman yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, nyawaman yabtaghi ghairul Islam dina, dan barang siapa mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi, orang yang celaka. Nah, tapi untuk beragama Islam itu di ayat tadinya Al-Baqarah 286 tidak ada paksaan. Artinya tidak boleh memaksa siapapun. Apalagi dengan sampai kepada intimidasi, itunya ancaman secara fisik, bahkan ya sabul ukhdud kan keterlaluannya luar biasa gitu kan. Urusan agama mereka ini penguasa ini memaksa masyarakatnya untuk murtad, padahal dari Allahnya seperti ini. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat. Artinya siapapun mau memilih dua jalan tersebut terserah, tapi kan dengan konsekuensinya masing-masing, ada resikonya. Ya, kalau ini di dalam ayat yang tadinya la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghai wa may yakfur bittaghuti wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa mengingkari selain Allahnya dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali atau pegangan gitulahnya yang kuat dan tidak akan putus. Wa faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Wallahu samiun alim. Banyaklahnya soal ayat itu nama. Nah, ini satu, tidak ada paksaan, tapi Allah sudah menjelaskan seperti ini. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah. Dan di akhirat nanti akan termasuk orang yang celaka. Nah, itu aja ayat 85 ayat di surat Ali Imran.
Nah, ini kan jadi bertentangan ya, ini bertentangan nih. Bertentangan dengan apa yang Allah tetapkan. Dan intinya kan la ikroha fiddin, urusan agama itu tidak boleh ada paksaan, apalagi ya sampai mengintimidasi, mengancam dan menyiksa orang untuk keluar dari suatu agama. Nah, mereka ini yang melakukan demikian, walam yatrukuhum ahroron fidinihim. Mereka ini tidak, si penguasa yang zolim ini ya, tidak membiarkan itu masyarakatnya ahroron fidinihim itu bebas menentukan agamanya sendiri. Ya, mereka ini kan melakukan demikian itunya karena mengharuskan mereka masyarakatnya keluar dari agama yang mereka anut. Artinya mereka penguasanya ini tidak membiarkan masyarakatnya itu untuk bebas itunya menentukan, untuk bebas menganut agama sesuai pilihan mereka. Ya, mereka memaksa dengan memberikan dua pilihan tadi, murtad atau lompat ke dalam api. Nah, ini kata summa lam yatubu. Kemudian setelah mereka melakukan demikian itu mereka tidak bertobat. Nih, si penguasanya ini tidak bertobat. Artinya benar-benar sudah kejadian sepuluhan ribu kan masyarakatnya itu masuk kubangan api. Setelah itu mereka tidak bertobat sama sekali. Mereka tidak menyesali apa yang sudah mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman itu. Maka falahum fil akhirati azabu jahannam walahum azabul ihtiraqi binar. Nah, ini yang disebut dua gitu ya. Bagi mereka itu Allah pastikan mereka masuk neraka, azabnya di neraka jahanam, dan bagi mereka itu azab yang membakar atau dibakar dengan api. Nah, padahal semua neraka itu azabnya berupa api ya. Nah, ini ada maknanya. Ini ada maksudnya gitu ya. Allah menyebut jahanam tapi kemudian menyebut juga azabul harik, azab yang membakar. Di antaranya apa yang bentuk azab di dalam neraka. Bentuk azab di dalam neraka itu beragam sesuai dengan dosanya. Meskipun kalau di dalam neraka itu semuanya dengan azabnya masing-masing itu berada di dalam api pokoknya. Nah, misalnya yang ini nih ya, misalnya hadis yang ini yang menerangkan, ngeri hadis itu ya. Hadis yang menerangkan yang ini nih. Hadis yang menerangkan ada seseorang yang berjalan muter gitunya mengelilingi sebuah tiang. Bukan berjalan, merangkak. Ini di dalam neraka nih ya. Ada seseorang yang dia merangkak gitu mengelilingi sebuah tiang dengan usus yang terburai. Ya, ususnya terburai itu keluar gitu dari dalam perutnya, robek mungkin perutnya sehingga ususnya keluar. Dia merangkak gitu berjalan, bukannya berjalan kemana, tapi berjalannya itu terus mengelilingi sebuah tiang. Ketika ditanyakan oleh sesama penghuni neraka yang lain, kamu kenapa ada di sini? Aneh, kenapa orang ini ada di sini? Karena orang penghuni neraka yang lain, mereka mengenal ketika di dunia orang ini orang yang suka amar ma'ruf nahi munkar. Dia itu suka memerintahkan, menyuruh kepada orang lain untuk berbuat kebaikan dan melarang orang lain berbuat kemungkaran. Sehingga penghuni neraka yang lain kan aneh, kenapa orang ini ada di sini? Nah, ditanyakanlah kepada orang yang seperti itu ya, itu kenapa kamu ada di sini? Dulu kan
Duh, soleh pisan pon, karena orang ini kan soleh banget. Orang ini, kamu dulu kan suka memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah, melarang orang lain berbuat kemungkaran, berbuat dosa. Ya, ditanyakan demikian kepada orang tersebut, lalu orang itu menjawab, benar. Dulu aku suka memerintahkan orang lain berbuat kebaikan, tapi aku sendiri tidak melakukan. Dan aku suka mencegah, melarangnya orang lain untuk berbuat kemungkaran, tapi aku sendiri melakukan. Ini ngeri nih, punya orang yang seperti ini ya, karena ya di dunia mana tahu kan? Di dunia mana tahu orang ini suka memerintahkan orang lain mengerjakan kebaikan, melarang orang lain, mencegah orang lain berbuat kemungkaran, sementara dia sendiri berbuat kemungkaran, pasti susulumputan. Ketika melakukan itu pasti susulumputan, karena dia akan malu ketahuan orang lain kalau dia memerintahkan kebaikan sementara dirinya sendiri melakukan. Di dunia bisa selamat, dia bisa melakukannya secara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui orang. Ternyata nanti di akhirat seperti itu kan diungkap oleh Allah. Makanya orang-orang yang melihatnya kan herannya, orang-orang yang melihatnya heran kenapa orang ini ada di neraka. Padahal orang ini ketika di dunianya itu kan memerintahkan yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Dan ketika ditanyakan, pret dan ceknu neringali teh ari baheula atuh jiga betul didinya teh. Memerintahkan kepada orang lain itu berapa berarti kan soleh banget gitu kan ya, soleh pisan nih. Ternyata di balik itu artinya kan di luar pengetahuan orang kan. Ketika di dunia berarti dia selamat dari pengetahuan orang. Dia memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, padahal yang diramalkannya sendiri sebaliknya. Terhadap kebaikan dia tidak melakukan, dan yang dilakukannya itu adalah kemungkaran. Itu kan merangkak, ngerondang gitunya, merangkak mengelilingi sebuah tiang dan dengan kondisinya usus yang terburai. Bari diduruk ke anggar di neraka mah pasti situ sambil dibakar gitu nanti. Di neraka itu tidak ada yang bukan api. Tadinya waquduhan nasu wal hijaroh, bahkan tadi siksaan yang paling ringan saja diberi alas kaki dari api itu neraka jahanam. Tapi di sini Allah menyebut lagi falahum azabu jahanam, itu sudah api sebetulnya. Tapi kemudian Allah menyebut secara khusus walahum azabul harik. Kalau bagi mereka yaitu itu teh siapa, ashabul ukhdud, yang dilakukan di dunianya kan membakar orang. Ya membakar orang lah gitunya, membakar orang yang tidak mau murtad. Maka di akhiratnya pun disesuaikan gitu dengan apa yang dilakukannya. Yang dilakukannya itu kan membakar orang, maka di akhiratnya pun akan dibakar. Ini menunjukkan bahwa secara umum lah ya, secara umum bahwa azab di dalam neraka itu berbeda sesuai dengan dosa yang dilakukannya. Berbedanya sesuai dengan sepertilah perbuatan dosanya juga beragam gitu kan. Perbuatan dosanya kan beragam. Bentuk perbuatan dosa itu sangat banyak gitu, ragamnya, macamnya. Nah, siksaan di neraka pun nanti itu akan disesuaikan dengan macam atau ragam dosa yang dilakukannya. Nah, di antaranya ada yang disebut seperti itu di antaranya yaitu tadi yang merangkak, mengelilingi sebuah tiang dengan usus terburai dan pasti dalam keadaan dibakar seperti itunya. Masih bisa ngobrol, datu paeh soalnya di neraka mah, karena di neraka kan tidak mati. Ketika ditanya, kamu kenapa ada di sini? Kamu kan suka memerintah dulu ketika di dunia seperti tadinya, memerintah amar ma'ruf nahi munkar.
Nah, ternyata yang dilakukannya malah sebaliknya. Itu di antara bentuk azabnya. Dia terus merangkak dengan usus terburai. Dan banyak lagi lahnya bentuk yang disebutkan, ya, bentuk yang disebutkan, bentuk azab di dalam neraka yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk dosa-dosa tertentu. Sudah ada yang disebutkan seperti barusan. Kemudian yang tidak mengeluarkan zakat, tapi ini belum di neraka sih, ini di mahsyar. Ya, ini di mahsyarnya. Karena bagi manusia itu kan jangankan nanti di akhirat, jangankan neraka lah gitu ya. Jangankan neraka, kan fase-fase sebelumnya pun yang dialami oleh manusia itu sejak meninggal dunia sudah mulai waktunya menerima balasan dari amal ketika di dunia. Ya, karena waktunya beramal itu hanya di dunia. Begitu meninggal dunia sudah dimulai itu waktunya menerima balasan untuk amal. Di alam kubur ada siksa dan nikmat kubur. Di mahsyar itu ada nikmat dan siksa mahsyar. Di antara ini yang disebutnya siksaan di mahsyar bagi yang tidak mengeluarkan zakat. Ini yang disebut saja. Kalau zakat ragamnya banyak, ya. Zakat itu ragamnya banyak. Zakatnya banyak lah, zakat mal, zakat tijaroh, zakat ziroah, zakat pertanian, zakat rikaz pertambangan. Siapa yang menambang berarti harus mengeluarkan zakat. Bukai pemerintah Indonesia sok zakat tara. Pertamina tah kan menambang minyaknya. Sok keluarkan zakat ente tah. Itu sih kan mah. Itu gitu zakat Pertamina tah sabaraha tah. Zakat pertambangannya banyak lah. Nah, itu ragamnya banyak. Nah, ini di salah satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu yang tidak mengeluarkan zakatnya dua, yang disebut dua. Satu zakat peternakan. Peternakan yang kena zakat itu hanya 3, unta, sapi, kambing. Itulah yang suka yang dijadikan hewan kurbannya. Nah, kalau beternak unta ada zakatnya, beternak sapi ada zakatnya, beternak kambing ada zakatnya. Lele bentuk. Otak mending milih lele. Hayang nama onta sih baradag je bawah sekali ngajual hiji ge sabaraha batina. Ngajual eta mah lamun eta mah naon ngajual onta mah hiji atuh ngajual gur atuh batina teh. Bios lele we ngeureuy. Naon ieu mau zakat nangeuna. Bawa-bawa saya memilih itu mung zakat berenang. Di antaranya nih ya siksaannya di mahsyar, tapi ini nih. Orang yang beternak unta lalu tidak mengeluarkan zakat peternakannya, maka nanti akan didatangkan unta yang kemudian menginjak-injak dan menggigitnya, dari unta yang paling besar sampai unta yang paling kecil. Entah berapa lama mengalami azab demikian hingga akhirnya orang ini menemukan jalan keluar dari azab tersebut. Tapi jalan itu pun entah ke surga atau ke neraka. Ini masih di mahsyarnya. Kalau peternakannya sapi, ya itu diinjak dan ditanduk, gitu kan. Kalau sapi kan ada tanduknya. Digadilan gitu lah, cek orang Sunda terus digadilan, dileyak bari digadilan. Ku domba gitu deh, yang beternak kambing seperti itu. Maka akan terus diinjak, digigit dan ditubruknya gitunya. Kok sih gak alpaki pak ditubruk. 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 Di apa tuh namanya? Diseruduk lah gitunya, diseruduk kambing. Nah, kalau yang tidak mengeluarkan zakat simpanan, ya ini Rasulullah menyebut ya. Kalau yang tidak mengeluarkan zakat mal atau zakat simpanan itu akan disetrika dengan sebuah setrika yang dipanaskannya di neraka. Karena ini belum ke nerakanya, dipanaskannya di neraka, lalu disetrikakan ke dina kana naon dadana gitunya,
ke dadanya dan itu akan terus nembus sampai ke punggungnya. Setelah mendingin dipanaskan lagi, disetrikakan lagi, mendingin, panaskan lagi di dalam neraka. Sama akhirnya orang ini berusaha kabur itunya, menyelamatkan diri dari siksaan tersebut. Dia bisa keluar menemukan jalan, tapi jalannya itu pun entah menuju ke surga atau ke neraka yang siksaannya lebih besar. Bahasa di pasar mah ontanya belum seberapa, di itu tuh disambut di masar lepas dari unta, di nerakanya disambut naga. di neraka mah naga, untanya juga mengeluarkan api. Dihebos tutung gitu, diciduhan ke onta gitu, didinya mah abong gitu. Nah ini sesuai dengan karena mereka ini melakukan mengazab orang yang berimannya dengan cara membakar, sehingga Allah menyebut azabnya pun mereka akan dibakar gitu nya. Azabul harik itu akan dibakar, padahal dengan menyebut neraka jahanam pun itu sudah ya pasti kan, tadinya neraka semuanya itu api, semuanya dibakar. Sesuai gitunya li'annal jazaa'a min jinsil amali, karena bentuk azab siksaan di neraka itu disesuaikan dengan perbuatan dosanya. Ya, seperti perbuatan dosa yang banyak ragamnya, banyak macamnya perbuatan dosa, maka siksa di nerakanya pun beragam. Nah ini ya, kalau dengan menyebut neraka jahanam saja itu untuk dosa kufurnya. Sementara azabul hariknya untuk apa? Itu karena dosa membakar orang-orang yang beriman. Nah, kalau neraka jahanamnya seperti di banyak ayatnya yang menerangkan dina eta ta al-bayyinahnya nu eta teh. Ulaika hum syarrul bariyah innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir itu itulah fi nari jahannam, artinya mereka itu disiksa di dalam neraka jahanam. Nah, adapun menyebut azabul harik itu menunjukkan azab yang Allah timpakan di neraka jahanam itu disesuaikan dengan perbuatan macam ragam dosanya. Mereka membakar orang-orang yang beriman. Nah ini juga menunjukkannya bahwa kalau bagi orang kafir ya, kalau bagi orang kafir dengan kafirnya saja itu sudah berdosa. Lalu orang kafir itu melakukan apa? Ya beda lagi azabnya. Kalau untuk orang yang beriman itu kan, kalau untuk orang yang beriman melakukan perbuatan dosa, azabnya itu karena apa yang dilakukannya. Kalau dengan akidahnya, mereka tidak disiksa karena akidahnya mereka itu akidah yang benar. Kalau orang kafir itu dengan akidahnya yang salah tersebut itu masuk neraka jahanam, plus beda lagi siksaannya per amal perbuatan gitunya, dosa-dosa lainnya itu disesuaikan dengan ragam macam dosa yang dilakukannya. Orang yang beriman juga sama. Kalau orang Islam masuk neraka, maka ya siksaannya itu akan sesuai dengan apa lebih beda. No, zakat yang tidak ini kan orang Islam, berarti itu yang tidak mengeluarkan zakat peternakan disiksanya dengan cara dimunculkan kan oleh Allah binatang ternak yang dulu itu dimilikinya, anggaplah ya dulu berternak unta, nanti unta yang menyiksanya. Yang berternak kambing murukan ayeuna gitu, lele segede gitu kayak mah di ditu nyiksa rasakeun we lele akhirat. Rasakeun murukan lele akhirat siga kumaha. Ayeuna itu naon kayak di ditu di ieu naga apa kalau jadi naga kabeh di ditu menjemburkan api.
Nah, dengan menyebut jahanam itu untuk dosa sebagai kafirnya, dan dengan azabul hariknya itu, nah ini azab yang disesuaikan dengan apa yang mereka lakukannya, yaitu membakar orang-orang yang beriman. Nah, sampai situ dulu lah, itu 21 ternyata nih. Nah, adapun lam yatubunya, alah gede lah. Panjang deh ya soalnya ya. Ya di situ ada tersirat gitu ya. Karena ayatnya kan Allah kan jelas-jelas menerangkan innallazina fatanul mu'minina wal mu'minatnya, mereka yang menyiksa orang yang beriman baik laki-laki atau perempuan, ini kan masih menerangkan ashabul ukhdudnya. Ini masih menerangkan ashabul ukhdud di ayat ini. Nah, mereka yang melakukan demikian kemudian mereka tidak bertobat. Nah, apa gitunya? Kenapa Allah menyebutkan di sini tidak bertobat? Di sini tersiratnya bahwa Allah itu Maha Rohman, Maha Rohim. Ya, sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, tersiratnya dengan pada kata-kata ini pada redaksi summa lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat.